Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita berjumpa lagi ya. Semoga dalam pertemuan kali ini kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran ini kita mulai, lebih baik kita berdoa dulu, semoga dalam kegiatan nanti selalu mendapatkan kemudahan darinya ya. Kita berdoa, doa mulai. Selesai. Nah, setelah kita berdoa, kembali saya ingatkan ya, dalam keadaan seperti ini kita harus selalu menjaga diri, jaga jarak, hindari kerumunan ya, supaya agar tidak tertular virus COVID-19 ya. Jangan lupa selalu cuci tangan, menggunakan masker ketika keluar dari rumah. Walaupun di rumah juga menggunakan masker juga tidak apa-apa ya. Dan jangan lupa ya, tetap semangat. Selamat siang. Langsung kita ke materi tentang pendidikan kewarganegaraan ya. Tema 1, subtema 1 pada pembelajaran yang kedua ya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa adalah sebagai berikut. 1. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Toleransi dan penghormatan kepada agama ataupun kepercayaan lain. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama ya. Yang nomor 1 itu takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi sebagai manusia yang menerapkan atau yang mengandung nilai Pancasila, yang pertama, kalian haruslah takwa terhadap Tuhan. Kalian harus menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya ya. Yang kedua, toleransi dan hormat kepada agama lain. Ketika kalian mempunyai teman yang berbeda agama, kalian tidak boleh mengejek, tidak boleh memaksa ataupun mengganggu teman kalian yang berbeda agama saat beribadah ataupun merayakan hari rayanya. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Walaupun kalian berbeda agama antar teman, kalian haruslah rukun, tidak boleh membeda-bedakan. Contoh, kalian beragama Islam, teman kalian beragama non-Islam. Jadi kalian haruslah tetap rukun ya, tidak boleh bertengkar. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah sebagai berikut. Yang pertama, persamaan derajat. Maksudnya apa ini, Pak? Artinya derajat kita dengan sesama manusia atau sesama warga negara Indonesia itu derajatnya sama di mata hukum, tidak ada yang dibeda-bedakan. Contoh, si A adalah anak petani, si B adalah anak dari pejabat politik. Tidak ada yang dibedakan, semuanya derajatnya sama di mata hukum. Walaupun anak walaupun anak pejabat politik, jika melakukan pelanggaran haruslah dihukum sama ya. Yang kedua, menghargai hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu apa, Pak? Hak yang melekat pada orang atau manusia sejak lahir.
Contohnya ya, mengemukakan pendapat, hak untuk hidup, hak untuk memperoleh kelayakan hidup, hak untuk beragama, hak untuk bernegara ya. Itu termasuk hak asasi manusia. Jadi ketika saya ambil contoh, ketika kalian mengambil barang milik orang lain itu termasuk melanggar atau tidak menghargai hak asasi manusia orang lain karena kalian mencuri barang milik orang tersebut. Ataupun saya beri contoh ketika ada orang membunuh ya, termasuk tidak menghargai atau mengambil hak asasi manusia orang lain ya, itu tidak boleh. Yang ketiga, solidaritas antar sesama manusia, artinya solid itu rukun, hampir sama ya. Yang keempat adalah perdamaian ya. Jika kalian cinta damai, maka itu melambangkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila kedua. Contoh, kalian tidak bertengkar, itu termasuk perdamaian ya. Ketika ada acara, kalian selalu damai. Kita lihat di televisi ya, banyak orang demo mengajukan aspirasi, akan tetapi dipengaruhi oleh orang lain, akhirnya tidak damai, bentrok dengan aparat penegak hukum, dan itu tidak boleh. Itu sudah tidak mencerminkan nilai yang terkandung dalam Pancasila sila kedua. Amati gambar di bawah ini ya. 1. Di situ ada gambar orang muslim dan non muslim, mereka bergandengan ya, artinya mereka berteman ataupun saling menghargai. Gambar kedua, di situ ada wanita menggunakan jilbab dan pakaian panjang. Yang kedua, ada 2 orang memakai jubah warna oranye dan rambutnya pendek ataupun gundul. Yang wanita tersebut adalah beragama Islam, yang selanjutnya 2 orang tersebut beragama Buddha. Mereka saling membantu ya. Yang ketiga, itu ada gambar tempat peribadatan sesuai dengan agamanya masing-masing. Ada masjid atau musola, ada gereja, ada pura ya. Ada apa lagi di situ? Ada kelenteng ya. Selanjutnya apalagi di situ? Ada 1 2 3 4 5 6 ya. Ada juga vihara, tempat peribadatan orang beragama Buddha. Pura Hindu, Kristen, dan Katolik berada di gereja, sedangkan kelenteng untuk Konghucu. Kalau musola atau masjid kalian sudah tahu ya. Yang keempat, di situ ada gambar anak yang sakit dan teman-temannya sedang menjenguk dan menghibur. Ingat, menjenguk dan menghibur, tidak hanya menjenguk, tapi mereka juga menghibur untuk teman yang sakit supaya lekas sehat dan tidak membuat teman yang sakit semakin takut akan sakitnya. Nah, dari 1 2 3 4 ini gambar tersebut mencerminkan nilai-nilai Pancasila sila keberapa? 1 atau 2? Nah, keempat gambar ini mencerminkan nilai Pancasila sila ke-1.
Gambar yang kelima, di situ ada 3 anak sedang berdiskusi ya. Gambar yang keenam, ada 1 anak yang terjatuh karena terpeleset. Di situ ada gambar kulit pisang, kemungkinan dia terpeleset karena kulit pisang. Yang satunya sedang membantu untuk berdiri. Ya, gambar yang ketujuh, ada 2 anak. Yang pertama mengacungkan jari. Biasanya kalau mengacungkan jari ini pasti akan mau menjawab. Yang ke-8, itu adalah gambar anak yang sedang berpamitan kepada orang tuanya. Dia sedang mencium tangan ibunya ya. Sekarang amati contoh-contoh gambar tersebut mencerminkan sila keberapa ya. Pastilah sila kedua. Tugas 1, berikan 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila ke-1 Pancasila ya. Untuk yang kedua, itu 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan Pancasila sila kedua ya. Nomor 1 tentang sila pertama, nomor 2 tentang sila kedua. Setiap sila memberikan contoh 3 contoh, 3 contoh untuk sila 1, 3 contoh untuk sila kedua ya. Nah, kata mutiara hari ini adalah masalah bukanlah tanda untuk berhenti. Ia adalah petunjuk. Maksudnya, setiap kali ada masalah, janganlah mengartikan itu kalian berhenti atau tidak bersemangat. Akan tetapi, buatlah masalah tersebut sebagai petunjuk untuk kalian menjadi lebih baik ke depannya ya. Ingat, masalah bukanlah tanda untuk berhenti. Dia adalah petunjuk untuk kalian ya, agar menjadi lebih baik dari hari ini. Terima kasih. Nah, tadi adalah materi yang saya sampaikan ya. Semoga bisa kalian pahami dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Terutama untuk tugasnya dipahami ya. Tugasnya tidak sulit ya kalau kita berpikiran positif, dan jangan sampai merasa tugas itu adalah beban ya. Tugas tersebut adalah untuk memperdalam materi yang sudah saya sampaikan ya. Kita akhiri, semoga hari ini selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.